Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda Afriani dengan nomor stambuk 083 2020 0072 dari kelas C4 Sistem Informasi Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Dr. Andi Masya Tendrisau Adam SPMSI. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai aplikasi e-commerce, di mana aplikasi e-commerce ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1994 pada saat pertama kali banner elektronik dipakai untuk tujuan promosi dan periklanan di suatu halaman website. Adapun pengertian dari aplikasi e-commerce itu sendiri, aplikasi e-commerce adalah kumpulan teknologi, aplikasi, dan bisnis yang menghubungkan perusahaan atau perseorangan sebagai konsumen untuk melakukan transaksi elektronik, pertukaran barang, dan pertukaran informasi melalui internet atau televisi, www, atau jaringan komputer lainnya. Adapun menurut beberapa ahli, aplikasi e-commerce menurut Johnny Wong adalah pembelian atau penjualan dan pemasaran barang serta jasa melalui sistem elektronik. Kemudian menurut Loudon tahun 1998, aplikasi e-commerce merupakan suatu proses transaksi yang dilakukan oleh pembeli dan penjual dalam membeli dan menjual berbagai produk secara elektronik dari perusahaan ke perusahaan dengan menggunakan komputer sebagai perantara transaksi bisnis yang dilakukan. Adapun manfaat dari aplikasi e-commerce yaitu bagi pelaku usaha, yaitu sebagai penjualan global, pengurangan infrastruktur perusahaan, pengurangan biaya perusahaan, atau meningkatkan keuntungan bersih dan pengurangan harga produk. Adapun keuntungan atau manfaat bagi konsumennya itu bisa belanja 24/7, menghemat waktu, barang atau jasa semakin murah, pembelian lintas batas, hingga konsumen mampu membandingkan dengan lebih akurat. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis aplikasi e-commerce. Yang pertama yaitu e-commerce business to business atau B2B, di mana transaksi e-commerce ini dilakukan oleh dua belah pihak yang sama-sama memiliki kepentingan bisnis. Dua belah pihak ini saling mengerti dan mengetahui bisnis yang dijalankan. Umumnya bisnis tersebut dilaksanakan secara berkesinambungan atau secara sederhana berlangganan. Kemudian yang kedua yaitu e-commerce business to customer atau B2C, di mana business to customer ini dilakukan oleh pelaku bisnis dan konsumen. Transaksi e-commerce ini terjadi layaknya jual beli biasa. Konsumen mendapatkan penawaran produk dan melakukan pembelian secara online. Kemudian yang ketiga yaitu e-commerce C2C atau konsumen ke konsumen. Untuk C2C ini transaksi dilakukan oleh konsumen ke konsumen. Transaksi jual beli dilakukan secara online melalui marketplace. Jadi C2C di sini jadi perantara antara penjual dan pembeli. Kemudian yang keempat yaitu customer to business atau C2B. C2B ini kebalikan dari B2C yang sama konsumen terakhir bertindak sebagai penjual dan perusahaan bertindak sebagai pembeli. Selanjutnya yaitu contoh aplikasi e-commerce. Mungkin contoh aplikasi e-commerce ini sendiri tidak asing di telinga-telinga kita. Yang pertama yaitu Shopee, di mana Shopee merupakan salah satu contoh e-commerce di Indonesia yang bisa dengan mudah diakses melalui smartphone, di mana Shopee hadir dalam bentuk website dan aplikasi yang menyediakan berbagai macam produk mulai dari kebutuhan rumah, teknologi, otomotif, dan lain sebagainya. Berdasarkan data responden riset Populik untuk bisnis, Shopee adalah platform e-commerce yang paling diminati oleh masyarakat. Kemudian yang kedua yaitu Tokopedia. Tokopedia adalah aplikasi jual beli milik PT Dwi Tama yang didirikan pada 17 Agustus 2009. Di mana hampir sama dengan Shopee, pilihan produk yang ada di dalam Tokopedia juga beragam. Menurut riset Populik, Tokopedia menduduki nomor urut kedua dalam kategori paling diminati. Kemudian yang ketiga yaitu Blibli, di mana Blibli ini didirikan sejak 2011. Blibli menduduki posisi ke-6 sebagai
platform e-commerce yang paling diminati. Adapun contoh aplikasi e-commerce lainnya yaitu seperti Lazada, Bukalapak, dan lain sebagainya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.